Sekarang kita lihat video dulu, video terganggu dengan mic atau toa masjid. Itu ada suara ya? Ada, masuk suara. Ada video. Kelinci. Coba klik dulu. Ini ya. Buat video. Ya, karena bahasa dia ibu. Ada yang tahu bahasanya? Ya kan ada aturannya. Oh, yo, tahu. Dia marah dia. nah, koken habis. Koken. Mak cerita cek awak video biarkan lawa awak. Nah. Mama ya. Astagfirullah. Iya, warna mas. Madrid ya. Tuhan ingin membuktikan dia buktinya lagi do. Ya, laporlah. Gila siang ada siap rek dah. Ya bilang. Ya bilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para ustadz, para imam, marhum masjid
serta panitia yang saya hormati. Sekilas kita sudah lihat cuplikan video yang dikirim baru 2 hari yang lalu. Kejadiannya di Kriki ya. Baru. Saya konfirmasi dengan kawan saya yang di sana kemarin, apa jawabannya? Orang baru mulai stres. Jadi belum sampai kilo belum kan, baru mulai stres. Jadi ada imam masjid yang lagi zikir wirid setelah sholat maghrib, lalu dia masuk masjid dan marah-marah dengan Pak Imam, tolong matikan masjid. Tolong matikan masjid. Tolong matikan itu toanya, terganggu. Nah itulah. Dari cuplikan itu ya macam-macam komentar lah dari netizen lah. Ada yang mengatakan bahwa itulah akibatnya kalau di rumah banyak tagihan hutang, ya kredit ya. Nah, jadi suasana hati tidak nyaman, tagihan kredit banyak, kemudian anak sedang sakit, suami balik cuman bawa, ya sama dengan kambing ya. Kambing itu kan pergi gagah balik gagah juga kambing itu kan. Pergi juga gagah kambing itu. Balik lagi dia gagah lagi, dan bawa apa kan. Itu ada juga suami yang pergi gagah balik gagah juga. Seharusnya pergi gagah balik di apa namanya, pakainya pakai bekerja gitu kan. Jadi balik bawa duit kan. Sudah itu malam tak dapat bagian. Malam Jumat dah tunggu, ditunggu-tunggu malam Jumat tak dapat juga bagian. Jadi ngamuk lagi. Gitu kan. Nah, kemudian ada lagi orang berkomentar, disinilah pentingnya regulasi bapak-bapak. Perlunya undang-undang yang mengatur. Sebab manusia yang banyak ini harus diatur. Tidak bisa orang itu melakukan sebuah aktivitas maunya sendiri, tidak bisa, harus diatur. Nah, siapa yang bisa mengatur ini? Siapa yang mempunyai otoritas ini? Ya pemerintah. Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, juga kepada, jadi umaroknya kita mesti patuh. Karena umarok itu yang memegang, ya, memegang dan melaksanakan aturan dalam sebuah tatanan berbangsa bernegara. Maka negara harus hadir di semua lini, ya, baik di dunia politik, dunia olahraga, dunia sosial, kemasyarakatan, maupun di agama, adat dan budaya. Maka pemerintah harus hadir untuk memberikan regulasi dan aturan-aturan main. Apa itu? Nah, itu tadi toa, penggunaan toa. Penggunaan toa. Bagaimana penggunaan toa sehingga orang tidak merasa terganggu. Jadi walaupun kita mayoritas umat Islam, kita juga tidak boleh diskriminasi. Karena kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil, tidak boleh diskriminasi. Ya, mentang-mentang kita mayoritas Islam lalu menggunakan toa itu sekencang-kencangnya dan selama-lamanya. Jadi tidak sempat lagi orang itu nak istirahat, nak tidur, ada yang sakit. Itu. Dan kita di tengah-tengah kemayoritasan kita umat Islam, ada umat-umat lain yang membutuhkan ketenangan, yang juga kepengen hidup.
Maka kita diajarkan di dalam Islam toleransi, saling menghargai. Nah, maka pengaturan semacam ini ada di dalam manajemen pengelolaan masjid. Kenapa pentingnya manajemen pengelolaan masjid ini? Nah, itu tadi untuk mengantisipasi terjadinya insiden. Ya kan? Itu baru satu saja tuh kita tampilkan, belum lagi yang lainnya. Ya, ada jemaah yang ke masjid bawa anjing, belum lagi kita tampilkan. Bagaimana jemaah ke masjid bawa anjing yang macam kucing itu kan, digendong-gendongnya sembahyang ke masjid. Kan? Ini masalah. Kemudian belum lagi dalam pencarian perekrutan imam. Nah, ya. Jadi antara imam yang lama dengan imam yang baru. Nah, imam yang lama tidak mau turun, imam yang baru besar kepala karena sudah diangkat jadi imam tadi. Jadi agak angkuh dikit kan. Tidak dunia lagi basa-basi kan. Maka akhirnya itu imam yang lama sakit hati. Kau mentang-mentang baru diangkat jadi imam. Itu. Imam yang baru itu juga. Kau sudah berhenti, kau lah tua, tak perlu lagi kau mimpin jadi imam. Akhirnya main panas-panasan. Akhirnya bertiju dalam masjid. Ini. Ya. Makanya Nabi itu menyebutkan salah satu la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok manusia yang semayangnya itu tidak diangkat melalui kepalanya sedikit pun. Jadi semayangnya la taqbalus salat, salatnya tidak diterima. Kelompok pertama, ya kan? Kelompok yang rajulun, seorang laki-laki, amma qauman wa hum lahu karihun, seorang laki-laki, seorang imam yang memimpin sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Amma qauman wa hum lahu karihun, karena makmumnya benci kepadanya. Makmumnya benci dengan imam itu. Ya. Benci bukan karena soal urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak layak. Ya. Jadi makmum itu benci karena banyak imam itu melanggar syariat. Nah, sholat yang imam itu yang pimpinnya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Ada orang benci dengan imam karena iri hati kan? Karena iri hati tadi itu, karena imam ini diangkat, dia yang iri hati, benci seperti itu tidak. Ya, bukan termasuk dalam hadis ini. Yang termasuk dalam hadis ini adalah makmum yang benci kepada imam karena alasan melanggar syariat. Karena melanggar syariat itu contohnya saja, dia di masjid imam, sudah selesai imam, keluar masjid, balik ke rumah, keluar rumah pakai celana pendek, lewat pula tengah-tengah orang ramai, pakai celana pendek. Awak baru sudah imam, pakai celana pendek pula, bawa anjing pula. Yang macam ini makmum benci dengan dia. Dosa lagi dia tu jadi imam. Tengok gawainya tu. Itu kan. Dia bencilah makmum ni. Ya. Nah, benci yang seperti ini nih, la taqbalus shalah. Sholat si imam tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Pun imam ni, kalau dia sudah ada SK-nya jadi imam, mau tak mau kan? Itu salah satunya ya. Kita lanjutkan dulu materi kita ini kan kita terbaca materi itu nih kan. Yang penting bagi kita, coba kita lihat
bahwa fungsi dari masjid itu sendiri, di sana ada tempat ibadah, tempat ibadah. Jadi masjid sebagai ubudiyah, tempat prosesi peribadatan. Fungsi yang kedua sebagai tarbiyah, sebagai pembinaan, pendidikan. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi sosial kemasyarakatan, ijtimaiyah. Nah, ini fungsinya masjid itu, ingat. Jadi bukan masalah ibadah saja, Pak. Jadi ada taklim, ada taklim. Jadi oleh karena itu kalau kita sebagai pengurus masjid yang hanya membuka masjid itu hanya 5 waktu saja, sudah itu tutup, kunci, itu tandanya kepengurusan tidak jalan, tidak berfungsi. Nah, jadi fungsinya itu tidak saja peribadatan sholat 5 waktu hari Jumat, tetapi juga dia berfungsi sebagai taklim, tarbiyah, pendidikan di situ, ada edukasi. Maka itu dibentuklah majelis taklim, kajian-kajian, Nah, itu apa subuh Jumat kajiannya. Jangan sampai tidak tuh kajian. Kalau ceramah baik, ceramah Ramadan, Maulid Nabi, itu ceramah itu kadang-kadang bukannya memberi pencerahan, kadang-kadang malah justru merusak. Kenapa? Yang selama ini orang sudah akur antara satu dengan yang lainnya, pengurus masjid itu datang penceramah yang baru, mendatangkan penceramah dari luar, dari Jawa, dari mana-mana datang. Mulai ceramah bebas dia ceramah ada ketik, kitab ada ketik atau montar, artis pula tuh. Mulailah tuh nyeritakan dia, saya bini saya 4, pula kelebihan saya itu. Ini cerita kata dia. Mulailah ibu-ibu marah kan. Ceramah lepas ceramah lepas kadang-kadang tak terkontrol. Namanya ceramah sekedar untuk apalagi sekedar mengutamakan lucu saja. Cuma itulah pula sekarang ini pengurus masjid kapan telepon penceramah minta ceramah Maulid Nabi Isra Mi'raj, dia pesan dengan penceramah itu, Pak, nanti jangan lupa ya, lucu ya, lucu kata dia. Padahal yang diceritakan ini agama, dibuat sebagai lawak-lawakan. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad melihat orang mengajarkan agama sebagai lucu-lucuan. Nah, kalaupun orang ketawa lucu itu biasalah terkait dengan ceramah itu kadang-kadang. Tapi bukan itu utamanya. Utamanya itu kita membina masyarakat umat ini dengan baik. Nah, itu yang tadinya ada semayang, jadi semayang, tadinya rajin ke masjid, kan bertambah rajin. Tidak, penceramah datang di situ mulai menghakimi imam yang ada di situ. Penceramah itu datang, mulai menghakimi imam. Saya dengar imam tadi baca Fatihah, ada beresnya. Baca ihdinas siratal mustaqim, baca ihdinas siratal mustaqim. Itu. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Menghakimi. Tersinggung tak kira-kira imam tu? Tersinggung. Bukan waktunya menghakimi, dia bukan hakim, bukan siapa-siapa, cuma penceramah baru datang, ya kan? Kalau dia majelis ulama, boleh pun mungkin ada juga otoritas dia kan, menasehati. Itu pun tidak boleh di depan khalayak ramai. Kalau salah imam tu baca, dia panggil dia itu. Ajak dulu, boleh datang ke rumahnya silaturahim, bawa kitab gitu kan. Nah, mohon maaf Pak Imam, saya selama ini dengar Pak Imam baca Fatihah agak dikit di sini, agak muskil sedikit.
Ya, mana Pak? Ini Bapak majuin apa tuh maju? Bapak bajukan siratal ladzina unta alaihim. Unta alaihim. Kalau Bapak ada cari ini rekamannya Pak. Wih, baru kolah orang yang berani negur saya. Betul ada baru kolah berani orang negur saya. Selama ini tidak ada orang yang berani. Kenapa Pak Imam itu ditokohkan, dikiaikan di kampung itu? Itu pun kalau orang itu negurnya tengah ramai, pasti marah juga imam itu, walaupun dia salah. Tapi cara negurnya depan orang ramai, marah juga dia. Nah, cara itu bagus, enak, elegan, santai, sambil ngopi kan. Nah, selama ini salah saya. Gitu. Itu Pak. Ya. Masalah ibadah.